Selamat pagi, siang, malam, Prof. Setio, Bu Putu, dan Pak Aik. Perkenalkan kami dari kelompok 3 TL01 sebagai tim penyusun KA Andal Rencana Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Nasional Bumiwali, Kabupaten Tuban. Adapun isi dari presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Pembangunan Bandar Udara Nasional Kabupaten Tuban mengacu pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 dan Perda Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sektor produksi kawasan pesisir, pemenuhan pariwisata, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pelibatan masyarakat. Rencana kegiatan ini termasuk kegiatan wajib AMDAL karena memiliki luas total minimal yang memenuhi syarat pembangunan bandara udara yang tercantum di Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, yaitu seluas 146 hektar dari syarat lebih besar dari sama dengan 100 hektar. Salah satu langkah awal dalam pelingkupan ialah mendeskripsikan rencana kegiatan, di mana di sini kegiatan yang dilakukan ialah pembangunan Bandar Udara Bumiwali dengan luas lahan dan juga nama perusahaan terlampir, di mana di sini key point-nya ialah lokasi dari pembangunan Bandar Udara Bumiwali tidak termasuk wilayah rawan bencana, memiliki topografi relatif landai, dan juga sesuai dengan RT/RW. Dapat dilihat pada gambar merupakan rencana lokasi pembangunan Bandar Udara Bumiwali. Next. Untuk pelingkupan sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah konstruksi dari survei lokasi hingga pembebasan lahan, kemudian ada konstruksi yang terdiri dari rekrutmen tenaga kerja hingga pelepasan tenaga kerja, kemudian ada operasional yang terdiri dari rekrutmen tenaga kerja hingga pemeliharaan fasilitas bandara. Untuk deskripsi olahan lingkungan sendiri, pada bagian geofisika kimia, Kabupaten Tuban didominasi oleh endapan batuan karbonat, sehingga 45% jenis tanah merupakan grumosol. Dan Kabupaten Tuban mayoritas wilayahnya merupakan topografi datar dengan ketinggian 0,2%, sehingga kegiatannya cocok untuk kegiatan budidaya. Dan 19 kecamatan total merupakan beriklim kering, sisanya merupakan kawasan cukup basah. Untuk hidrologinya sendiri, beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban sering mengalami kebanjiran setiap tahunnya akibat luapan dari Sungai Bengawan Solo. Lalu untuk komponen biologis ditinjau dari komponen flora dan juga fauna, di mana untuk flora ada beberapa komoditas seperti palawija, buah, dan tanaman hias. Lalu untuk fauna ada burung dan juga dilakukan budidaya perikanan dan juga peternakan. Yang selanjutnya adalah komponen sosial budaya. Untuk sektor ekonomi yang masih berpengaruh besar itu sektor pertanian dan industri. Untuk sektor sosial itu di Tuban pada tahun 2020 masih mencapai angka 97,96% untuk angka melek huruf. Sedangkan untuk budayanya sendiri itu terdapat tarian bedoyo dan mocopat serta kesenian etnologo serta beberapa tempat wisata. Dalam komponen kesehatan masyarakat, terdapat sarana dan tenaga kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat di sekitar proyek pembangunan bandar udara, di mana di sini apotek menjadi sarana kesehatan terbanyak dan juga perawat menjadi tenaga kesehatan terbanyak. Untuk komponen lalu lintas, rencana kegiatan terletak di Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan jalan raya utama di daerah tersebut, dilengkapi dengan sistem jalan lingkar selatan atau JLS dan dengan titik kemacetan pada kondisi padat berada di Simpang 3 Mondokan dan Simpang 4 SMPN 4 Tuban. Selanjutnya terkait kegiatan lain di sekitar lokasi, ada berbagai macamnya, mulai dari perdagangan atau pertokoan hingga agrikultur dan perkebunan. Next. Selanjutnya merupakan pemaparan untuk identifikasi dampak potensial, di mana kami melakukan identifikasi dampak untuk tiap-tiap tahap prakonstruksi, konstruksi, dan juga operasional. Di sini kami meninjau untuk komponen lingkungan dari segi geofisik kimia, biologi, sosekbud, dan kesling-mas. Sebagai contoh, untuk komponen sosek, yakni untuk kesempatan bekerja dan berusaha. Hal ini berpotensi timbul dampak, yakni dari rekrutmen tenaga kerja pada konstruksi dan juga pelepasan tenaga kerja pada konstruksi. Lalu untuk operasional juga berpotensi terdampak dari segi rekrutmen tenaga kerja dan juga pengoperasian fasilitas. Yang selanjutnya adalah evaluasi dampak potensial. Ini merupakan metrik yang kami gunakan. Terdapat beberapa kriteria dampak seperti jumlah manusia yang terkena dampak. Kemudian kami memilih untuk skala dari skala -3 hingga 3 sesuai dengan kriteria seperti ada di tabel. Next. Tabel ini juga sama seperti yang tadi. Next. Kemudian untuk evaluasi dampak potensial tahap prakonstruksi yang didasarkan pada kriteria yang telah disebutkan
sebelumnya, maka didapatkanlah dampak potensial pada geofisika seperti kualitas udara, biologi vegetasi tumbuhan, sosial budaya seperti persepsi masyarakat. Lalu untuk evaluasi dampak potensial pada tahap konstruksi yang digunakan adalah contohnya pembangunan fasilitas sisi udara. Di sini lingkungan yang terdampak adalah geofisik kimia, biologis, dan juga sosial dan budaya. Sebagai contoh untuk geofisik kimia, peluang dampak mungkin terjadi yakni adalah penurunan kualitas udara dan juga peningkatan gangguan kebisingan. Terakhir, untuk evaluasi dampak potensial pada tahap operasional, contohnya pada tahap pengoperasian fasilitas sisi darat dengan lingkungan penerima dampak berupa komponen biologi dan DPH berupa habitat hewan darat, serta komponen sosial ekonomi budaya dengan DPH-nya kenyamanan masyarakat. Setelah keseluruhan dampak potensial diidentifikasi dan dievaluasi, didapatkan prioritas berupa gangguan kesehatan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi daerah, produktivitas dan keanekaragaman hayati, perubahan kualitas lingkungan, dan juga gangguan lalu lintas. Berikut ini merupakan diagram hasil pelingkupan DPH yang dilakukan secara keseluruhan. Pertama, selanjutnya ialah batas kegiatan dari proyek pembangunan Bandar Udara Bumi Wali, yaitu batas lahan keseluruhan untuk kegiatan prakonstruksi hingga operasi, di mana di sini memiliki luas lahan sebesar 146 hektar. Next. Untuk batas ekologis, sesuai dengan arah angin yang dominan ke arah timur, maka batas ekologis 1 berupa persawahan dan pepohonan, serta batas ekologis 2 berupa persawahan dan perkebunan juga akan terkena dampak. Selain itu, terdapat batas-batas ekologis lainnya di sekitar lokasi berupa sempadan, persawahan, perkebunan, dan juga pepohonan sesuai dengan penomoran yang tertera di tabel. Yang selanjutnya adalah batas sosial. Di sini kami batasi batas sosial itu ada dua. Yang pertama itu yang berwarna ungu dan yang kedua berwarna biru. Batas sosial yang ditetapkan ini mempertimbangkan lokasi dengan intensitas aktivitas yang tinggi atau ramai seperti pemukiman warga, kegiatan ekonomi, pendidikan dan pemerintahan hingga pariwisata. Next. Lalu selanjutnya merupakan batas administratif pembangunan bandar udara, yakni meliputi Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, dan juga Kecamatan Jenuh. Next. Yang selanjutnya adalah batas waktu kajian. Untuk batas waktu kajian ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan ruang lingkungan tanpa adanya rencana atau usaha dengan adanya rencana usaha atau kegiatan. Untuk waktunya sendiri itu dibagi menjadi prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Next. Untuk batas wilayah studi dari bagian gabungan batas yang sebelumnya telah ditetapkan, hal ini ditujukan untuk batasi wilayah studi AMDAL dengan pertimbangan berbagai aspek karena ada keterbatasan sumber daya seperti waktu, dana, dan juga tenaga. Kemudian untuk metode studinya pada bagian komponen fisik kimia, pada bagian kualitas udara, parameter yang diteliti seperti karbon monoksida, sulfur dioksida. Metode pengumpulan data didasarkan pada jenis parameternya, sehingga kemudian akan dianalisis sesuai dengan jenis parameternya. Pada lokasi pengambilan sampel dilakukan 5 titik lokasi pengambilan sampel didasarkan pada arah mata angin, arah gerak udara. Selanjutnya ada faktor kebisingan yang digunakan dengan metode pengumpulan data berdasarkan PP nomor 40 tahun 2012. Kemudian akan dianalisis menggunakan metode perhitungan WEC PNL yang kemudian akan dibandingkan dengan baku mutu bandar udara, yaitu tidak lebih dari 80 desibel. Kemudian pada bagian akhir maka akan dilakukan evaluasi sampel dengan membandingkan metode matriks dan bagian diagram alir. Kemudian untuk kualitas air dan juga limbah domestik, parameter yang akan diteliti terdiri dari temperatur, pH, dan juga DO. Kemudian akan dilakukan metode pengumpulan data sesuai dengan parameternya, serta analisis sesuai dengan parameternya seperti pemuaian pada termometer, titimetri, dan EPN. Dan pada akhir metode dilakukan evaluasi dengan membandingkan metode matriks dan juga bagian atau diagram alir. Dan yang terakhir adalah limbah B3, parameter yang akan diteliti terdiri dari contohnya aftur, timbal merkuri, kemudian akan dilakukan metode pengumpulan berdasarkan sumber, tingkat bahayanya, serta waktu tinggalnya. Kemudian akan dilakukan analisis berdasarkan TCLP atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure, dan berdasarkan lokasi pengambilannya yaitu pada gudang B3. Dan pada akhirnya akan dilakukan evaluasi terhadap metode matriks dan juga bagian atau diagram alir.
Selanjutnya merupakan komponen biologis, yakni untuk biota darat, dengan parameter yang diteliti adalah jumlah spesies dan juga tingkat keanekaragaman. Data dikumpulkan dengan metode kuadrat dan juga metode market capture, lalu dianalisis dengan analisis kualitatif untuk identifikasi spesies dan juga analisis kuantitatif, yakni untuk menghitung densitas populasi, estimasi individu, dan juga indeks Shannon-Wiener. Lokasi pengambilan sampel tertera pada layar. Next. Untuk biota laut, parameter yang diteliti adalah kelimpahan plankton, indeks keanekaragaman, dan juga keseragaman. Data dikumpulkan dengan pelaksanaan sampling air sesuai petunjuk di SNI. Lalu data dianalisis untuk kelimpahan plankton, indeks keanekaragaman, dan juga indeks Shannon-Wiener dengan lokasi pengambilan sampel yang tertera pada layar. Lalu, komponen biologis ini menyusun untuk keanekaragaman hayati, di mana dampak diperkirakan dengan indeks kesamaan komunitas dengan rumus yang tertera pada layar. Lalu, keanekaragaman hayati dievaluasi dengan melakukan pengkajian interaksi kegiatan dan komponen keanekaragaman hayati. Next. Selanjutnya adalah komponen sosial ekonomi. Untuk parameter yang diteliti sendiri itu ada 3, yaitu demografi, ekonomi, dan juga budaya. Untuk metode pengumpulan datanya itu sendiri adalah sosialisasi, data sekunder, observasi, dan wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Next. Untuk laju pertumbuhan ekonomi, metode perakhiran dampaknya seperti pada layar. Kemudian untuk metode evaluasi dampak itu menggunakan analisis dampak sosial. Yang kemudian data dan informasi relevan itu seperti pada layar. Next. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja itu metode perakhiran dampaknya menggunakan rumus seperti pada layar, yaitu jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%. Kemudian metode evaluasi dampaknya masih sama, yaitu menggunakan analisis dampak sosial dan data dan informasi relevan yang digunakan seperti pada layar. Next. Kemudian untuk tingkat pengangguran itu metode perakhiran dampak yang kita gunakan itu seperti pada layar, yaitu jumlah penduduk tidak bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Untuk metode evaluasi dampaknya itu analisis dampak sosial, dan untuk data informasi relevannya seperti data populasi, data tenaga kerja, dan data proyek. Untuk komponen kesehatan masyarakat, dampak gangguan kesehatan masyarakat akan diteliti pada parameter kegiatan yang memengaruhi kesehatan masyarakat dan juga sanitasi lingkungan, seperti pembersihan toilet dan juga peningkatan limbah cair dengan metode pengumpulan data berupa cluster sampling melalui survei dan wawancara langsung di beberapa lokasi permukiman, serta studi data dari instansi terkait seperti BPS Kabupaten Tuban dan juga NU Tuban Hospital. Jumlah masyarakat yang akan disurvei dan diwawancara akan mengacu pada formulasi Slovin, dan juga studi data akan mengacu pada hubungan sebab akibat dengan komponen fisik kimia seperti kualitas air. Untuk lokasi dapat dilihat pada gambar. Kemudian karena pada dasarnya persebaran penyakit sulit diidentifikasi, kecuali jika pasien atau masyarakat yang datang dengan sendirinya ke sarana kesehatan terkait untuk menyampaikan keluhan dan gejala yang dialami. Perakhiran dampak akan mengacu ke data sekunder melalui keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Jika sebagian besar data memiliki kemiripan, kami akan mengasumsikan sebagai potensi faktor penyakit yang berasal dari kegiatan rencana dan dilakukan analisis lebih lanjut dengan ahli kesehatan. Data-data tersebut dapat didukung dengan data relevan lain seperti pola sanitasi masyarakat, ketersediaan tenaga medis, dan sarana prasarana. Yang terakhir ialah komponen lalu lintas, di mana parameternya ada volume, kecepatan, kepadatan lalu lintas dengan metode pengambilan data primer berupa survei volume kecepatan, sekunder dari data BPS, dan juga analisis datanya dapat dilihat pada gambar. Untuk lokasi dan titik samplingnya ada 4 lokasi dengan 8 titik sampling. Next. Dalam gangguan atau kondisi lalu lintas, metode perakhiran dampaknya dapat terlampir, dan untuk evaluasinya ialah melalui pengkajian keterkaitan antara kegiatan dan kondisi lalu lintas melalui data dan informasi relevan yang dibutuhkan sebagai berikut. Next. Berikut referensi kami. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.